Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mira Sartika, selaku moderator kelompok 6 dan anggota kelompok kami Siti Mariam, Ivan Anaki, Abdul Qadir, dan Indra yang melawak. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan tentang perbankan hijau dan keberlanjutan yang nantinya akan dibacakan oleh teman-teman saya. Untuk itu, saya harapkan teman-teman semua bisa mendengarkan dengan baik, karena pada akhir presentasi ini kami akan membukakan sesi tanya jawab jika teman-teman belum paham apa yang kami sampaikan. Langsung saja saya persilakan pemateri pertama untuk membacakan materinya. Pembahasan pertama yaitu pengertian perbankan. Perbankan hijau atau green banking merupakan sebuah megaluruh dalam dunia perbankan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam seluruh aktivitas dan operasional lembaga keuangan. Berikut peran perbankan dalam pembangunan keberlanjutan. Perbankan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan berkelanjutan karena bank merupakan lembaga intermediasi yang mengatur aliran dana dalam keekonomian. Keputusan pembiayaan yang dikeluarkan bank dapat menentukan pembangunan suatu negara, apakah bergerak menuju ekonomi ramah lingkungan atau justru menerapkan kerusakan lingkungan. Oleh sebab itu, dalam era modern, perbankan tidak hanya fokus pada aspek profit dan stabilitas finansial, tetapi juga berkewajiban mendukung aspek sosial dan lingkungan sebagai bagian dari agenda keberlanjutan. Baik, saya akan lanjutkan implementasi perbankan hijau di Indonesia. Implementasi perbankan hijau di Indonesia berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya komitmen pemerintah dan regulator dalam mendorong keuangan berkelanjutan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menempatkan isu lingkungan dan perubahan iklim sebagai prioritas nasional, sehingga sektor perbankan dituntut untuk berperan aktif mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Lanjut, yaitu manfaat perbankan hijau. Ini ada beberapa poin untuk manfaat perbankan hijau. Yang pertama, mengurangi dampak lingkungan. Perbankan hijau mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti digital, banking, penghematan energi, pengurangan penggunaan kertas, efisien operasional. Yang kedua, mendukung pembiayaan proyek berkelanjutan. Green banking memprioritaskan pembiayaan untuk proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, pertanian organik, atau transportasi rendah emisi. Yang ketiga, meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat. Bank yang menerapkan prinsip hijau dipandang memiliki integritas dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Yang keempat, mengurangi risiko pembiayaan. Proyek-proyek yang tidak memperhatikan lingkungan memiliki risiko gagal yang lebih tinggi, misalnya terkena sanksi, kerusakan lingkungan, atau penolakan masyarakat. Baik, manfaat perbankan hijau yang kelima yaitu mendorong inovasi dan efisien. Penerapan teknologi digital dan sistem manajemen ramah lingkungan menurunkan biaya operasional bank dalam jangka panjang. Yang keenam, memberi dampak sosial positif. Green banking mendukung kesejahteraan sosial, misalnya melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, penciptaan lapangan kerja hijau atau green job. Yang ketujuh, mendukung regulasi dan kebijakan pemerintah. Dengan menerapkan praktik hijau, bank ikut mendukung komitmen pemerintah terkait perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, tantangan dalam penerapan perbankan hijau. Ada tantangan dalam beberapa perbankan hijau, yaitu 1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran. 2. Biaya implementasi yang tinggi. 3. Terbatasnya proyek hijau yang layak dibiayai. 4. Kurangnya data dan standar penilaian risiko lingkungan. 5. Resistensi internal dalam organisasi. 6. Keterbatasan regulasi dalam edan pengawasan. 7. Rendahnya permintaan produk hijau dari nasabah. 8. Risiko jangka panjang yang sulit diprediksi. 9. Teknologi dan infrastruktur yang belum merata. 10. Tantangan kolaborasi antar sektor. Baik, sini saya akan melanjutkan materi tentang strategi penguatan perbankan hijau ke depan. Untuk memperkuat perbankan hijau atau green banking di masa mendatang diperlukan strategi yang menyeluruh, terukur, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Penguatan ini penting untuk mempercepat transisi Indonesia menuju ekonomi hijau seperti memastikan keberlanjutan industri perbankan dalam jangka panjang.
Kesimpulannya, perbankan hijau green banking merupakan pendekatan strategis yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam seluruh aktivitas keuangan, operasional, dan pembiayaan konsep bank. Konsep ini lahir sebagai respon terhadap peningkatan tantangan lingkungan global seperti perubahan iklim, polusi, serta eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Dalam konteks pembangunan keberkelanjutan, sektor perbankan berperan sangat penting sebagai penggerak ekonomi yang mampu mengalahkan aliran dana menuju kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan.